Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam President's Corner. Kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan dan menjalani agenda kepresidenan selama sepekan. Bersama saya, Gadis Bianca, inilah President's Corner selengkapnya. Pemirsa, kunjungan kerja ke sejumlah daerah mengisi agenda Presiden pekan ini. Sedangkan Ibu Negara pekan ini memimpin puncak acara peringatan Hari Kartini. Lalu apa agenda Wakil Presiden pekan ini? Kita simak informasinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan perempuan dan kepada seluruh perempuan Indonesia yang telah berjuang mengendalikan pandemi di tanah air. Pada puncak peringatan Hari Kartini tahun ini, para Sri Kandi pejuang pandemi mendapat apresiasi. Ibu Negara juga mendorong perempuan Indonesia berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Saat warga yang lain dapat aman berlindung dari wabah dengan bekerja dari rumah, para tenaga kesehatan atau nakes harus tetap berada di lini terdepan. Mereka merupakan kelompok yang paling rentan terpapar virus corona. Lebih dari 2.000 nakes gugur selama pandemi. Yang terbanyak adalah dokter, perawat, dan bidan. Selain bekerja di lingkungan berbahaya, selama pandemi para nakes harus bekerja ekstra. Akibat kelelahan, banyak nakes yang imunitasnya menurun. Virus pun menyerang tanpa ampun. Dalam puncak peringatan Hari Kartini pekan ini, Ibu Negara memberi apresiasi terhadap perjuangan para nakes perempuan menangani pandemi.
Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan perempuan dan kepada seluruh perempuan Indonesia yang telah berjuang mengendalikan pandemi di tanah air. Saya juga mengucapkan turut berduka cita kepada perempuan-perempuan Indonesia yang telah gugur dalam perjuangan menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi. Tahun ini, Ibu Negara memberi penghargaan pada 514 perempuan yang berjasa dan berprestasi di berbagai bidang. 10 perwakilan penerima penghargaan hadir di istana untuk menerima langsung dari Ibu Negara. Ibu Negara memastikan pemerintah akan terus berkomitmen memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia. Pemerintah tentunya akan terus berkomitmen memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia untuk berkarya dan memaksimalkan potensinya di segala sektor. Selain pemberdayaan, perlindungan perempuan dari kekerasan juga masih menjadi persoalan. Di masa pandemi, kekerasan terhadap perempuan terus membayangi. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan 2021 yang diluncurkan bulan lalu, terjadi lonjakan 50% kasus kekerasan terhadap perempuan yang terverifikasi selama pandemi. Bahkan, tren kasus kekerasan terhadap perempuan 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Masyarakat juga menyoroti sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang fenomenal. Sebutlah kasus belasan santriwati yang menjadi korban pemerkosaan gurunya. Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali. Sakit sekali saya. Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain. Bulan ini, kita menyambut pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini disebut berpihak pada korban predator seksual yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Undang-Undang TPKS memberi payung hukum bagi aparat dalam menangani kasus kekerasan seksual dan membuka jalan bagi negara untuk memberi perlindungan bagi warga negara. Bicara kedaulatan tentu berbicara mengenai kekuatan pertahanan. Dan pertahanan yang mumpuni tentu harus didukung persenjataan yang teruji. Pembentukan Defense ID menjadi strategi Presiden Jokowi untuk membangun industri pertahanan yang mandiri. Selengkapnya sesaat lagi.